Alhamdulillah, sampai saat ini rahmat dan rahimnya Allah masih mengalir kepada kita, sehingga dengan dua rahmat besar itulah kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini di dunia yang fana. Kalau kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rahmat Allah itu secara garis besar ada dua. Yang pertama namanya adalah rahmat rahman, yang kedua namanya rahmat rahim. Yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah mempelajari dan kita sudah tahu dan juga sering mendengar rahman itu artinya adalah kasihnya Allah, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih. Seluruh makhluk Allah dikasih oleh Allah. Maka yang terbanyak menikmati kasihnya Allah itu adalah kita manusia. Namun kita selaku orang yang beriman dan berakal, kaum muslimin dan dimuliakan Allah, kita harus menyadari bahwa rahmat-rahmannya Allah itu satu ketika akan Allah putus. Setuju tidak setuju, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan apapun kita mempertahankannya, rahmat-rahmatnya Allah akan dia putus. Contoh, kita lahir menjadi seorang bayi. Masa bayi akan diputus oleh Allah setelah datang masa kanak-kanak kita. Masa kanak-kanak kita akan diputus oleh Allah saat datang masa remaja kita. Kita tak bisa lagi kanak-kanak, kita sudah jadi remaja. Dan masa remaja kita juga akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya masa tua kita. Kita tak bisa mempertahankan masa muda kita. Dia akan terus diputus dengan datangnya masa-masa selanjutnya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun orang mempertahankan masa muda, dia tidak akan bisa mempertahankan rambutnya yang hitam akan memutih. Giginya yang begitu rapi akan tanggal satu persatu. Tenaga yang begitu kuat sedikit demi sedikit akan berkurang. Kulit yang begitu tegang, kencang akan segera kendor. Tidak bisa dipertahankan. Walaupun ada hari ini mungkin kita umur 50 atau 60, rambut kita masih belum putih, itu saya yakin dan percaya dicat, diwarnai apa yang kita sebutkan. Kita kasih warna. Manusia tahu, jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kita umur 50, 60 atau umur 40 ke atas, gigi kita masih rapi, itu gigi palsu, Pak. Jadi masa remaja kita akan diputus oleh Allah dengan datangnya masa tua. Ingat, masa tua pun akan diputus oleh Allah dengan datangnya kematian, yang kita tidak bisa lari daripadanya. Seperti ungkapan bijak yang pernah kita dengar, mati bukan akhir daripada kehidupan, tapi mati adalah awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, setelah kita mati, kita akan pindah ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di alam barzah itu kita tidak butuh lagi rahman Allah. Kita tidak butuh uang, kita tidak butuh makanan, kita tidak butuh sanjungan, kita tidak butuh pangkat. Yang saat itu kita butuhkan adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang kedua yaitu rahim. Kita diamanahkan sesuatu oleh manusia, juga akan putus, Pak. Mulai dari pegawai, mungkin sudah menjadi ini, menjadi itu, jadi kasih, jadi kabiro, selanjutnya akan putus, tidak bisa dipertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Itulah rahmannya Allah, akan Allah putus dan tidak bisa kita mempertahankannya. Namun rahmat Allah yang kedua, Pak, namanya rahmat rahim. Allah tidak akan putus rahmat rahim itu,
kecuali kita yang putuskan. Nah, kalau yang tadi Allah yang putuskan, setuju tidak setuju Allah putus, Allah stop. Tapi rahmat rahimnya Allah, sayangnya Allah, Allah tidak akan putus itu, kecuali kita yang memutuskan. Nah, hari ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk khatib yang sedang berdiri di atas mimbar ini, rahim Allah itu masih mengalir kepada kita. Jangan nanti sampai putus rahmatnya Allah, rahim Allah juga putus. Nah, ini akan mencelakakan kita. Atau mungkin saat ini ada beberapa rahim Allah yang sudah hilang. Nah, yang jelas rahim Allah, sayangnya Allah sama kita masih luar biasa. Banyak maksiat yang kita lakukan, banyak dosa mata kita, dosa lidah kita, dosa tangan kita, dosa telinga kita, dosa hati kita. Tapi kita masih diberi kesempatan. Tidak seperti Allah memvonis iblis. Kalau Allah perlakukan kita seperti iblis, wah, bahaya. Iblis itu hanya satu kali membuat kesalahan. Sebelum dia membuat kesalahan yang satu ini, kita tahu dia adalah sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taati perintah-perintah Allah. Tapi perintah yang satu, memberi penghormatan kepada makhluk Allah yang pertama diciptakan, dia nggak mau. Inilah kesalahannya. Langsung diponis oleh Allah, dihukum. Hukumannya bukan main, hilang dari rahimnya Allah. Nanti akan datang laknatnya Allah. Dia akan menghuni neraka yang kekal dan abadi. Nah, kalau tipu Jawa itu kuat ya Allah. Dari pagi tadi entah berapa kali mata melihat yang salah. Tapi Allah tidak butakan mata kita. Masih bisa kita melihat, walaupun sudah ada sebagian yang pakai alat bantu untuk melihat, tapi masih bisa melihat. Entah berapa kali telinga mendengar yang salah, tapi telinga masih bisa mendengar saat ini. Entah berapa kali lidah ini mengatakan yang tidak benar, berkata-kata kotor, berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, tapi lidah ini masih bisa ngomong. Entah berapa kali kaki ini melangkah yang salah, tangan melakukan yang salah, tapi tangan ini masih bisa bergerak, kaki kita tidak lumpuh. Ini untuk rahimnya Allah kepada kita yang masih mengalir. Jangan putuskan. Nah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membuat rahim Allah itu putus dari kita? Rahmannya akan tetap mengalir saat kita berada di dunia ini, tapi bisa saja rahimnya diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyebabnya adalah kita tidak mampu memanfaatkan rahmannya Allah itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya yang kita sebut dengan syukur. Syukur itu mudah sekali mengucapkan, tapi memang sulit untuk menjadikan kenyataan. Sehingga ada yang katakan syukur dengan kufur itu bedanya tipis, Pak. Hati-hati. Apa tipisnya? Saat kita tidak bersyukur, pasti kita kufur. Saat kita tidak bersyukur, pasti kufur. Begitu tipis. Maka saat Ibnu Qayyim rahimahullah ditanyakan tentang kebahagiaan yang sesungguhnya, itu yang itu. Ada sebuah kebahagiaan dan kepuasan di hati seseorang. Apa di antara syaratnya? Kata beliau, qalbun syakirun, hati yang senantiasa pandai bersyukur atas segala rahman yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana hati ini untuk bisa kita arahkan supaya pandai bersyukur terus? Sederhana, kata Ibnu Qayyim. Sibuklah kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita disibukkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Banyak orang yang disibukkan matanya, lidahnya, bahkan hatinya untuk menilai, untuk mempreteli, untuk mengungkit-ungkit, untuk mencari-cari tentang rahmat yang diterima oleh orang lain, nikmat yang dipaten oleh orang lain, sementara dia lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena syaitan itu licik. Saat kita sudah disibukkan dengan melihat nikmat orang lain, dia munculkan yang pertama rasa iri.
rasa dengki di hati kita, lalu suuzon, berburuk sangka. Kapan ini orang akan bahagia? Kapan? Kita hidup ini sederhana saja Pak. Biarlah orang lain melihat kita menderita, tapi kita merasakan kebahagiaan. Untuk apa kita mencari orang lain melihat kita bahagia, sementara kita tidak pernah menikmati kebahagiaan itu? Itu pura-pura dalam hidup teman. Maka orang-orang yang hatinya tidak bisa bersyukur, maka dia akan berusaha melihat orang lain melihat dia bahagia, sementara dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Maka jadikan hati kita hati-hati yang pandai bersyukur. Sampai hari ini kita masih beruntung dibanding saudara-saudara kita. Kita lihat ke bawah terus. Nikmat yang kita terima sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan preteli nikmat orang lain. Biar saja, doakan saja. Semoga dia bisa mempertanggungjawabkan. Semoga dia dapatkan itu dengan cara yang halal. Jangan kita sibuk menghitung nikmat orang lain, sementara kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini pemutus rahimnya Allah yang pertama dari kehidupan kita. Tak bisa memanfaatkan rahman Allah untuk mendatangkan rahimnya Allah, yaitu yang bersyukur. Yang kedua, di dalam surat Al-A'raf ayat 146, ternyata ada satu sifat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan memutus rahimnya Allah pada seseorang. Apa itu? Sombong, takabur. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Saya akan cabut, kata Allah, sayangku, keberkahan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Dan tidak ada yang pantas disombongkan oleh makhluk ini. Tidak ada alasan untuk mereka sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Saat kita pakai, kita akan terbakar. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi mengatakan kepada kita, al-kibri ya uridai wal azamtu izari. Kesombongan itu, kata Allah, itu selendang. Keangkuhan dan keagungan itu adalah sarungku. Kedua-duanya pakai Allah. Sombong itu selendangnya Allah, angkuh itu adalah sarungnya Allah. Man nazani wahidan minhuma, dan siapa yang coba-coba bermain-main dengan salah satu di antaranya, jangan kedua-duanya, satu saja main-main dengan selendang dan sarung Allah tadi, ditempelkan, kita pakai sifat itu, qazaftuhu finnar, maka mereka, kata Allah, akan kulemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sombong itu sebenarnya ada dua yang harus kita hati-hati. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak akan kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kalau ada itu dua, sombong, bisa putus rahmatnya Allah, rahimnya Allah. Menolak kebenaran, tidak mau untuk menerima kebenaran. Yang banai Yusuf, sehingga Allah katakan, wa iyyahu kulla ayatin la yu'minu biha. Saat dipertontonkan kepada dia kebesaran ayat-ayat Allah, dia tidak mau yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Udah datang penyakit melanda 2 tahun negeri ini, morat-marit seluruhnya. Udah datang lagi penyakit hewan, datang lagi penyakit-penyakit yang lain, gempa bumi, banjir, kebakaran, kematian di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Ada yang kita sayangi, yang kita cintai, orang-orang terdekat kita dipertontonkan oleh Allah bahwa kehidupan ini tidak bisa dipertahankan. Tapi itu belum juga menggugah kita untuk beriman kepada Allah. Sombong, Allah akan cabut rahimnya. Wa in yaraw sabila rusdi la yattakhizuhu sabila.
Apabila dia melihat jalan yang benar, jalan yang betul, dia tak mau mengikuti jalan itu. Malahan dia berusaha bagaimana menghalangi jalan kebenaran itu. Bagaimana dia mampu memutus jalan kebenaran itu. Sehingga yang terjadi apa? Wa iya rasabilal ghayyi yattakhizuhu sabila. Saat ada jalan yang salah, jalan yang mungkar, jalan untuk menghalangi syariat Allah, jalan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, jalan itulah yang dia support, jalan itulah yang dia dukung, jalan itulah yang dia ikuti. Bersama orang-orang tersebutlah dia, maka orang ini akan Allah putus rahim dari manusia-manusia semacam ini. Wa ghamtun nas, sombong yang kedua itu adalah menganggap remeh manusia. Kenapa muncul menganggap remeh manusia? Karena dia merasa lebih taat, merasa lebih pintar, merasa lebih cerdas, merasa lebih berhak amalnya diterima Allah, sehingga dia lihat amal-amal orang lain tidak berarti. Sombong. Nah, inilah yang menyedihkan kita hari ini di sebahagian kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadilah kita orang-orang yang berilmu yang tawadhu. Jadilah kita memang orang-orang yang taat yang tawadhu. Jadilah yang kita orang-orang kaya yang tawadhu. Jadilah kita orang-orang berkuasa yang tawadhu, jangan sombong. Fir'aun kekuasaan luar biasa dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Qarun sombong dengan hartanya dihancurkan oleh Allah dengan hartanya itu. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tawadhu atas rahman yang diberikan Allah kepada kita, sehingga rahim Allah mengalir kepada kita dan kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh. Fakta biru ya ulil albab la'allakum turhamun.